Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa illam taf'alu padanu biharbim minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usun wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha hidup dan memberikan kehidupan, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa salah satu diturunkannya Islam ke muka bumi ini selain membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah, meletakkan hubungan antara makhluk dan kholiknya secara proporsional dan adil, juga adalah mengatur urusan sosial kemanusiaan. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang visi dan misinya, kenapa engkau membawa sebuah ajaran, maka Rasulullah SAW menjawab, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dalam sejarah kita juga membaca bahwa zaman pra-Islam atau sebelum Islam diturunkan di tanah Arab, kondisi bangsa Arab waktu itu memang dalam situasi suasana atau disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah yang dimaksud tidak lantas menunjukkan mereka itu bodoh dan keterbelakangan secara peradaban, tetapi mereka itu dalam keadaan yang tidak memiliki statuta atau tidak memiliki konstitusi yang melarang saling menindas, saling membunuh, berzina dan lain-lain, yang kemudian setelah Islam datang dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi sorotan di dalam beberapa catatan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW, bahwa Islam diturunkan kepada umat manusia diantaranya adalah untuk mengatur perniagaan atau tata hubungan bisnis di antara manusia. Kemudian di dalam ajaran agama kita ini, kita memahami, mendapat informasi yang lengkap sebelumnya tentang apa yang disebut dengan riba. Dan riba ini menjadi pengetahuan umum. Tapi apa saja yang menjadi praktek perbuatan riba itu, inilah yang kemudian seolah ada ketertutupan, ada misteri yang harus kita kaji bersama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pengharaman riba di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia secara tersirat atau secara tersembunyi maknanya. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Tetapi sekali lagi, bahwa prakteknya riba itu seperti apa? Apa saja transaksi ribawi yang kemudian menjadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang sepertinya kita semua tidak jujur mau mengatakan bahwa ini adalah riba.
Ini adalah perbuatan yang dimaksud dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riba yaitu maknanya atau makna asalnya az-ziyadah, pertambahan, baik pada zat sesuatu itu sendiri atau karena ada semacam transaksi, kesepakatan atau akad yang dibangun antara seseorang dengan yang lainnya. Secara sederhana atau secara umum kita mendengar praktek riba itu adalah terjadi ketika orang meminjamkan sejumlah uang dengan tempo tertentu dan si peminjam memiliki kewajiban untuk menambah nilainya. Kemudian kita sebut dengan praktek rentenir. Itu saja riba yang kita tahu, sehingga kita secara sigap, secara serentak menghindari praktek itu. Karena menurut kita bahwa riba itu adalah praktek atau transaksi atau pertukaran suatu jasa dengan seseorang dengan memberikan jasa pinjaman yang dengan tempo tertentu orang yang meminjam itu harus menambah dari nilai yang ia pinjam pada sebelumnya atau pada akad yang dilakukan di permulaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak keliru bahwa memang pertambahan dengan waktu, pertambahan dengan tempo tertentu yang disepakati itu adalah riba. Dan hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 278 sampai 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ini artinya menggambarkan bagaimana seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian diberikan tempo dan atau dicicil misalnya dengan jumlah tertentu yang kemudian kita kenal sebagai bunga, bahwa pokok ini harus bertambah. Dari membaca ayat Al-Quran ini saja bahwa ketika praktek itu dilakukan dan telah sampai ayat ini kepada kita, kepada manusia, kepada orang yang melakukan transaksi riba ini, maka berhentilah melakukan itu dan tinggalkan sisa ribamu, sisa hutang yang belum selesai itu tinggalkan. Ini ayat Allah yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 278 sampai 279 ini. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Kalau kamu beriman, tinggalkan praktek itu. Jangan dipungut lagi, jangan dilakukan lagi. Fa ilam taf'alu padanu biharbim minallahi wa rasulihi. Ini sangat keras sekali. Apabila kamu tidak bertaubat dari mengambil riba, tidak berhenti dari mengambil sisa riba itu, maka Allah dan Rasulnya memerangimu. Artinya Allah menantang perang bersama orang yang sudah sampai kepadanya ayat tentang riba, tapi ia terus melakukannya. Maka kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa ilam taf'alu fadanu biharbim minallahi wa rasulihi. Kalau kamu tidak berhentikan, kamu terus melakukan riba itu, maka Allah dan Rasulnya menantang perang kepadamu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka bagimu pokok hartamu tidak boleh dipungut bunganya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dengan demikian kamu tidak menganiaya orang lain dan juga kamu diselamatkan, tidak menganiaya diri kamu sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat yang mengancam atau mengharamkan riba dengan bahasa bahwa bila kamu masih melaksanakan riba, maka Allah dan Rasulnya memerangi kamu. Artinya kamu menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian
Dalam Al-Baqarah sebelumnya 275, alladzina yaquluna riba la yakumuna ila kama yakumul ladina yatakhabatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan dan mengambil riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, limbung. Dia itu tidak akan bisa membangun ekonomi, membangun perdagangan, membangun bisnisnya dengan ajeg. Pasti dia limbung, pasti dia ngagaleong istilahnya. Dan begitu pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti orang mabuk, kemasukan setan. Menghalalkan segala cara di dunianya, begitu dihisab, dia seperti orang mabuk, tidak bisa didudukan dalam posisi yang tegak atau berdiri dalam posisi yang tegak. Kemudian yamhaqullah riba wa yurbis shadaqah, dan Allah memusnahkan riba. Ini barang riba ini tidak akan berkah, musnah, tidak ada manfaat, tidak ada keberkahan. Wa yurbis shadaqah, dan menyuburkan sedekah. Tetapi yang akan beranak pinak dari harta itu adalah sedekah, sedekah. Mungkin dalam pikiran kita, ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang dapat memandu pikiran atau mengikuti, kita dapat mengikuti pikiran ini, dapat mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah karena Allah sedang berbicara dalam konteks kemanusiaan, dalam irodah atau kodrat kemanusiaan. Pada satu sisi Allah juga berdialog dengan manusia itu dalam posisi saya sebagai Tuhan, sebagai Khalik, kamu sebagai makhluk. Tidak mungkin sebanding pemikiran Allah, pemikiran Tuhan dengan pemikiran makhluk yang lemah ini seperti kita. Maka kenapa riba yang secara terminologis dan etimologis menghasilkan pertambahan dianggap akan hancur, dianggap akan berkurang, dianggap akan musnah, sementara sedekah yang tidak mendapat keuntungan itu dianggap akan menyuburkan harta. Ini menjadi domain Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang tertentu sudah dapat merasakan bagaimana sedekah ini justru menambah harta, menambah rezeki, menambah makmur, memberikan ketentraman. Karena semua orang itu sebetulnya bukan mencari harta, seberapa jumlah banyak yang ia dapatkan, tetapi seberapa tentram ia mendapatkan sesuatu. Seberapa tentram ia berada pada posisi tertentu. Mari kita bertanya jujur pada diri kita sendiri. Kita berusaha, kita melakukan bisnis, kita bekerja, itu semua untuk mendapatkan materi. Tetapi sejatinya materi ini kita siapkan untuk mencapai kesejahteraan. Dan dalam sejahtera itu hakikinya adalah ketentraman. Karena kita takut terancam dengan kemiskinan yang merenggut ketentraman kita. Itulah, maka yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqah secara teoritis, secara idealis dapat dibenarkan bahwa riba itu akan musnah. Secara praktis banyak orang yang melakukan praktek riba, tiba-tiba misalnya praktek ribanya itu dilakukan dengan cara meminjamkan sejumlah uang kepada beberapa orang tanpa ada seleksi dan verifikasi. Pokoknya orang yang minjam tahu rumahnya, tempatnya di mana, dia kasih banyak. Dan itu kebanyakan orang itu kabur atau menghindar dari membayar hutang ini. Inilah secara praktis ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 276 ini, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqah. Belum lagi masalah-masalah batiniah, masalah ketentraman itu kan masalah abstrak batiniah yang kita rasakan di dalam internal diri kita masing-masing. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, yang dalam hal ini kepada para sahabat waktu itu dan juga kita sebagai pengikutnya hari ini, ijtanibu sab'al mubiqati, hindarilah atau jauhilah oleh kamu sekalian sab'al
mubikoti, 7 perkara yang membinasakan. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mahuna, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Qala, Rasulullah menjawab, asyirku billahi wasyihru. Asyirku billahi wasyihru. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, wasyihru, sihir. Wal qatlun nafsil lati haramallah, dan membunuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah, illa bil haqqin, kecuali membunuh di jalan Allah. Membela diri, berperang misalnya jalan Allah itu boleh. Wa kullu riba, dan diantaranya di dalam hadis ini disebut 7 perkara yang membinasakan itu adalah memakan ar-riba. Wa kullu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim. Wa tawali yauma jahfi, dan lari dari peperangan. Ketika Islam ada yang menyerang, ketika umat Islam ada yang membinasakan, kita lari mencari aman. Itu membinasakan diri kita. Kemudian wa qadful muhsanati al-ghafilati al-mu'minati, dan menuduh wanita mukmin yang suci berzina, menuduh berzina, itu juga membinasakan. Karena dalam pengadilan, apabila seseorang bersaksi memberikan kesaksian bahwa seseorang berzina dan tidak terbukti, maka orang ini akan mendapat hukuman yang berat. Memberikan kesaksian palsu itu mendapat hukuman yang berat karena dia mengingkari keadilan yang seharusnya ditegakkan. Maka 7 perkara yang membinasakan itu diantaranya selain syirik dan mempercayai sihir, juga adalah menuduh berzina. Dan diantaranya yang kita bahas atau kita kaji menjadi informasi yang belum mendapat informasi ini adalah ar-riba. Riba ini membinasakan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba. Wa maukilahu, atau yang menjadi wakilnya, orang yang melakukan yang ribanya si majikan saya, tapi saya menjalankan saja. Ini wa maukilahu, waw ini waw atop yang menyebut menyertakan sederajat sama antara orang yang memakan riba, melakukan praktek riba, dan orang yang mewakilinya, yang turut serta mewakili. Wasahidaihi, dan orang juga yang menyaksikan transaksi riba, memberikan kesaksian, membenarkan. Wasahidaihi itu kan membenarkan praktek riba, melihat riba dan membenarkannya. Hum sawaun, mereka sama. Sama saja mereka itu adalah melakukan praktek riba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian riba ini banyak jalan. Bukan hanya tadi satu cara, meminjamkan sejumlah uang dalam tempo tertentu, dicicil misalnya, diangsur dalam tempo tertentu, tetapi karena ada tempo maka pinjaman itu harus bertambah. Riba ini banyak jalan. Ar-riba salah satu wasabuna baban. Riba ini memiliki 70 pintu dosa. 70 pintu dosa artinya tentu satu perbuatan salah, satu dosa. Ini 70 pintu. Di dalam hadis ini disebut bahwa ar-riba salah satu wasabuna baban. Aisaruha ayankiha ar-rajulu ummahu. Yang paling ringan dosanya itu adalah seseorang yang berzina dengan ibunya. Mendengarnya juga kita sudah merinding. Orang yang menikah atau berzina dengan ibunya itu sesuatu yang dosa besar. Sesuatu yang maksiat terbesar, kedurhakaan paling hebat di dunia ini adalah ketika orang berzina dengan ibunya. Dan itu riba paling ringan di dalam hadis ini. Yaitu yang paling ringan itu asarruha ayyankiha ar-rajulu ummahu. Yang paling ringan itu seperti
seperti seseorang yang kawin dengan ibunya. Bukan berarti perbuatan kawin dengan ibu itu termasuk perbuatan riba, tetapi dosanya paling ringan dari riba itu seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Hanzalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan satu praktek riba itu, dirhamun riban yaquluhu rajulu wa hum ya'lamu asadum minas sittatin wa thalathina janyatan. Satu dirham harta riba yang dimakan seseorang yang ia mengetahui itu riba adalah lebih dahsyat daripada 36 perzina. Jadi kalau ada seseorang yang berzina sampai 36 kali melakukan perbuatan zina, maka itu lebih satu dirham yang dimakan seorang karena riba itu lebih dahsyat riba daripada berzina 36 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Berzina ini dosa besar, Pak. Dosa yang sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus diterapkan hukum rajam. Ajaniyatu wajani, orang yang berzina laki-laki dan perempuan maka harus dipukul mi'ata jaldah, 100 kali jilidan, 100 kali pukulan, sampai bahkan yang muhsanat itu sampai mati. Ini proses yang harus ditempuh oleh seorang pezina, di mana sebelum ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ada semacam hukuman yang mesti dilakukan, yaitu hukum rajam. Seperti halnya bayar utang, seperti halnya hutang piutang. Kalau kita meminjam sesuatu pada orang lain, sebelum meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan dulu hutang itu. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, sebelum ia diurusi jenazahnya, disolatkan jenazahnya, ia ditanya apakah dia punya hutang piutang pada orang lain. Ini harus diselesaikan. Nah, begitupun dosa zina. Tetapi zina ini ternyata sekalipun berat ancamannya, sekalipun berat hukumannya, di dalam hukum di dalam pembahasan ini, di dalam kajian ini, ternyata di dalam hadis ini lebih berat hukumannya daripada, lebih ringan hukumannya daripada riba. Berarti menggambarkan riba itu berkali-kali lipat, bahkan 36 kali zina saja itu tidak akan seimbang, masih tetap lebih ringan daripada dosa 1 dirham uang riba yang kita makan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ahadun aktsaru minar riba ila kana akibatu amrihi ila killatin. Tidaklah seseorang memperbanyak makanan riba kecuali akibat dari perbuatannya adalah hartanya menjadi sedikit. Tadi yang disebut bahwa riba, Allah menyuburkan sedekah dan membinasakan riba, menghancurkan riba. Kemudian apa saja riba itu? Nah, maka riba itu secara umum ada 2 macam. Riba nasi'ah dan riba fadlil atau riba fadlil. Pertambahan. Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan, yang diambil oleh si pemberi hutang dan si penghutang sebagai imbalan atas tempo yang diberikan. Kamu pinjam uang selama 1 bulan, tetapi saat mengembalikan uang yang 1 juta itu harus kembali 1.200.000. Itu kalau sebulan. Kalau kemudian dalam sebulan belum juga dilunasi, maka kamu dilipatkan menjadi 1.400.000 karena bunganya adalah 200.000 per bulan. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba yang bertambah yang terjadi karena kesepakatan. Yang kedua adalah riba fadl, adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan, pertukaran barter sesuatu dengan barang dengan barang. Misalnya, kalau di dalam sini contohnya adalah kurma kering dengan kurma basah. Yang tidak riba itu tidak boleh seimbang. Kurma basah 1 kilo, kurma kering yang siap makan 1 kilo, itu tidak imbang. Tentu setelah kering, kurma ini yang basah ini menyusut dan tidak berimbang menjadi 1 kilo dengan kurma kering. Praktek misalnya, orang
nukar beras karena dia punya beras yang paling bagus itu beras Pandanwangi misalnya, yang hebat misalnya, dengan beras IR64. Saya dapat beras IR64 tapi pingin sekali makan beras Pandanwangi itu. Saya tukar. Wahai Fulan, boleh dong ditukar. Ini beras yang saya miliki ini kurang enak. Nilainya kan rendah. Harganya cuma 8.000. Yang kau miliki itu kan 15.000. Nah, ini juga praktek penambahan. Praktek riba yang tidak semua memang haram. Tetapi secara etimologi bahwa ini disebut dengan riba fadl. Riba karena penambahan. Jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan tambahan. Riba jenis ini haram dengan dalil sunnah dan ijma karena ia merupakan wasilah kepada riba nasi'ah. Diharamkan oleh para ulama karena praktek ini menjadi penyambung terhadap riba nasi'ah tadi, terhadap perjanjian tadi. Kalau begini mah, saya punya buah rambutan, Bapak punya buah durian. Secara harga di pasaran itu tidak sama. Kemudian kita Bapak ingin memakan buah rambutan yang merah, saya ingin juga makan durian. Maka saya tukarin dong, kan masih banyak. Oke lah, saya juga mau nyicipin itu bagaimana rasanya rambutan yang merah itu. Nah itu kan tidak riba, Pak. Sekalipun secara bahasa nilai yang diberikan 1 kilo durian dengan 1 kilo rambutan itu tentu berbeda. Tetapi ini bukan penambahan yang disebut dengan riba nasi'ah tadi. Bukan pada konteks ini adalah untuk memiskinkan, membuat seorang menjadi rugi, menambah keuntungan. Ini kan urusan makanan. Bukan pada konteks perniagaan, bagaimana pertukaran ini membuat saya bertambah harta, gitu prinsipnya. Walaupun secara bahasa, karena kebahasan itu mungkin tidak belum tentu juga berkaitan dengan hukum syara. Bahasa itu pandangan dari sisi etimologis. Maka riba fadlah ini adalah pertukaran uang dengan uang, makanan dengan makanan, dengan ada tambahannya. Riba jenis ini juga disebut haram karena para ulama ahli fikih menyebut bahwa ini juga sama, akan mengantarkan pada riba nasi'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, jenis-jenis yang diharamkan dari riba dan ada riba padanya, bahwa ada beberapa jenis yang diharamkan dari praktek riba. Riba tidak terjadi kecuali memenuhi 6 syarat atau 6 jenis yang disebut dalam hadis dari Ubadah bin As-Samit yang berkata, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal buru bil burri wasairu bis sairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bisawain yadan biyadin faidah talafat hadihil al asnafu pabi'u kaifasitum idakana yadan biyadin." Ini hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim. Pertukaran itu emas dengan emas yang sebanding, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah dijual dengan timbangan yang sama. Kalau nukerin emas dengan emas, ya harus sama. Jangan karena emas Kalimantan dengan emas mana kemudian berbeda. Emas dengan emas itu harus sama nilainya ataupun jenisnya. Ya, nilainya ataupun jenisnya harus sama. Kemudian perak dengan perak, nilainya atau jenisnya boleh ditukar tetapi dengan jenis dan nilai yang sama. Ya mungkin emas di tempat lain dengan emas di tempat ini berbeda kualitasnya, itu jenisnya, tetapi timbangannya sama, harganya juga beda. Nah itu harus seimbang. Kalaupun terjadi seperti tadi pertambahan ini karena emas ini nilainya juga di pasaran murah, berbeda dengan emas yang ini, yaitu bukan pertambahan, itu mah penyeimbangan. Kemudian milhin bimilhin, al-milhu bil milhi, garam ya dengan garam. Misla bimislin sawaan bisawain,
Jadi dengan timbangan yang sama, persis dan langsung diserah terimakan kontan. Namun jika berlainan jenisnya maka jualah. Nah inilah yang Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, menghalalkan jual beli. Maka dalam hadis ini apabila dalam jenis yang berbeda maka juallah. Jenisnya barangnya sama tapi jenisnya berbeda. Tadi kalau misalkan ini berasnya beras Pandan Wangi, bagus, di pasarnya juga harga beda, ini IR64, tidak sebanding, maka oleh sebab itu dijual. Kalau yang tadi IR64 itu 8.000 dan Pandan Wangi 10.000 katakanlah demikian, maka tentu kalau untuk untuk mendapat 1 kilo Pandan Wangi itu ada kekurangan kalau ditukar dengan 1 kilo IR64. Harus ditambah dari saya untuk menutupi kekurangan jomplangnya harta. Itu jual beli namanya. Itu menukar, menyeimbangkan dengan menaikkan sesuatu, bukan menambahkan yang seimbang. Ini emas ini kan udah lama kamu. Ya kan sama, harganya di pasaran sama, kalau dijual sama. Ya itu kan sudah kuno, sudah tidak trendy bentuknya. Nah inilah yang disebut dengan riba. Karena prakteknya riba sejak pra-Islam sampai sekarang adalah upaya menarik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain. Begitu, menambahkan harta dengan cara menipu orang lain atau merugikan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga melarang, jangan engkau menjual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama. La tabi'u dhahaba biddahabi illa mislan bimislin. Jangan engkau menjual emas kecuali dengan timbangan yang sama. Wala tasifu ba'duha ala ba'din wala tabi'u alwariqa bilwariki illa mislan bimislin. Wala tasifu ba'duha ala ba'din wala tabi'u misla gonian binajirin. Jangan engkau menjual barang yang gaib pula. Nah ini ada praktek ijon. Menjual, kita punya kebun jeruk misalnya. Tiba-tiba datang orang, ini satu kebun ini berapa, 1 hektar, saya beri sekian lah. Ya kan belum tentu. Ini praktek ini dilarang oleh agama. Di dalam hadis muttafaqun alaih, tidak boleh menjual barang yang gaib, tidak ada di majelis, harus dihadirkan di majelis. Ini jeruk 1 kintal, silakan ditimbang lagi, harganya adalah 10.000. Berarti kalau 1 kintal itu 10 kali 10 ya 1 juta. Silahkan ditimbang. Nah ini uangnya, bahkan harus diterawang uangnya itu palsu apa enggak, kan begitu. Ini dihitung, coba dihitung dulu uangnya. Itulah praktek yang bersih dari riba. Karena takut jangan-jangan karena kesalahan ini berkurang, atau karena keteledoran ini lebih, maka itu lebihnya ini disebut riba. Oh bertambah, kan saya menjual tadi 1 kintal, harganya 10.000, berarti 1 juta. Kok ini ada 1.100.000 atau 1.100.000? Ini pertambahan. Maka secara bahasa termasuk kepada riba. Maka Rasulullah SAW melarang, jangan engkau menjual barang yang gaib, tidak ada di majelis, dengan barang yang hadir di majelis. Saya mau jual ayam. Wah, mana ayamnya? Itu di rumah. Berapa kilo? Ya kira-kira 3 kilo lah. Mana coba lihat. Nanti kalau sudah kamu mau, coba aja lihat ke sana. Itu tidak boleh. Harus ada di majelis. Harus hadir antara pembeli dan penjual. Tidak boleh membeli sesuatu yang tidak ada. Nah, nanti ibu kemudian berkembang pikirannya. Lalu bagaimana dengan membeli online? Barangnya kan gaib, hanya ada gambar. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, karena itu adalah ada wewenang majelis yang harus bersidang. Tetapi prinsip dalilnya tidak boleh membeli barang yang gaib, harus hadir di majelis. Maksudnya harus hadir dalam transaksi itu. Kita harus menimbangnya, kita harus mengukurnya, kita harus menakarnya. Itu Pak. Jadi perkara perkembangan ibu, apakah asuransi itu haram atau tidak? Kalau ada pertanyaan, saya jawab hari ini, yang menjawab itu harus ada lembaga. Karena mengambil hukum itu ternyata tidak hanya dari
lima sumber hukum. Ada yang disebut ijtihad, ada ijma, dan terus sampai 10. Nah, tapi bagi saya apabila ada dalilnya secara qat'i, baik Quran atau hadis jelas nasnya, tidak boleh kita mengambil hukum yang lain. Kita hanya cukup mengambil dalil itu dan kemudian melihat satu peristiwa di lapangan. Kalau Rasulullah melarang tidak boleh menjual beli, menukar barang dengan barang, menukar barang dengan uang, dan barangnya gaib, tidak hadir, tidak nampak, itu untuk kehati-hatian. Karena banyak orang, termasuk misalnya saya, pernah mengalami membeli sesuatu, gambarnya bagus, pas diterima ternyata jauh lebih buruk, tidak berkualitas, tidak sebanding dengan uang itu. Mau komplain kemana? Ketika komplain juga kita sudah akad katanya. Yang kami jual sesuai dengan yang kami tawarkan. Inilah yang kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima. Termasuk emas dengan emas juga tidak boleh digaibkan, harus langsung serah terima. Kalau ibu transaksi nuker emas, ya saya terima nih emas kamu, nanti saya bawa emas saya, itu tidak boleh. Jadi ad-dahabu bid-dahabi riba ila ha'a wa ha'a. Al-burru wal birru al-burri riba ila ha'a. Dan seterusnya, bahwa kurma dengan kurma juga harus nampak, barang dengan barang, istilahnya ya makanan dengan makanan kalau ditukarkan harus jelas, harus nampak apakah ini sudah basi atau belum, apakah ini steril atau tidak, apakah ini sesuai dengan yang diiklankan atau tidak. Ini juga praktek yang harus kita taati. Perkara berkembang dengan konteksnya, dengan keadaannya itu, ya silakan ibu-ibu, karena dalil itu, karena hukum itu mengikat. Kita hindarkan saja hal-hal yang itu. Jangan kemudian kita mencari alasan. Yang berhak menyebut maslahat mursalah itu panjang ceritanya. Ini kan maslahat mursalah. Kalau kita tidak melakukan demikian, kita akan susah, kita akan madorot. Sementara ada kaidah usul fikih, ad-daruratu tuqbihul mahdurot. Ini bukan kita yang harus menentukan, para ulama yang harus menentukan. Dan para ulama itu siapa? Maliki, Hambali, Ahmad, Hanafi, itu para ulama itu, bukan para ulama yang tidak diakui madhabnya oleh kebijakan para ulama. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjual 2 sok kurma dengan 1 sok, dan jangan pula menjual 2 sok gandum dengan 1 sok, dan jangan pula 1 dirham dengan 2 dirham. Muttafaqun alaih. Itu sudah dijelaskan dari awal. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman minan yahudiyin ila ajalin warohanahu dir'ahu. Suatu saat Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo. Di pembayaran tempo itu ya minjem gitu ya, ngutang. Dan beliau menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi itu. Nah, kita nggak punya uang, kemudian kita minjem kepada orang makanan, misalkan pinjem, saya nggak punya uang tapi saya harus makan, barangkali bisa meminjamkan beras misalnya atau nasi, saya mau makan. Tapi nanti kalau sudah dapat uang saya dibayar itu, dan untuk kepercayaan ini saya simpan barang saya. Nah, begitu. Itu Rasulullah pernah melakukannya menurut hadis ini. Bahwa dia meminjam kemudian menjaminkan barang. Secara akad kan begitu. Kalau kita meminjam uang yang ada bunganya, saya tidak akan sebut di mana-mananya, yang ada bunganya, kemudian harus ada agunan. Praktek itu dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah meminjam makanan tadi dengan harga sekian, nanti saya akan bayar lebih. Ya, atau si peminjam itu bilang, nanti kamu harus bayar lebih. Dan ini sebagai agunannya saya terima. Kan tidak begitu.
membeli makanan, membeli judulnya, membeli makanan, tentu kalau harganya 10.000 ya 10.000. Tetapi saya mohon tempo, saya tidak ada uang hari ini, 3 hari kemudian akan saya bayar, misalnya begitu. Tetapi sebagai jaminan ini saya taruh baju perang saya. Nah, dan tentu harganya lebih mahal dari harga makanan tadi. Kalaupun sampai Rasulullah tidak sanggup membayar makanan yang murah ini baju perang lebih mahal harganya. Dan yang meminjamkan diberikan ketentraman, tidak kemudian ketakutan orang yang meminjam kepada dirinya akan tidak mengembalikan dan dirinya rugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohoso li sahibi al-arabiyati ayyabi'aha biharsiha minat tamrin. Bahwa Rasulullah memberi keringanan bagi pemilik ariyah, pemilik pohon kurma untuk menjual kurma basah dengan memperkirakan takarannya dengan tamar, kurma kering. Jadi kalau saya menjual kurma basah saya 10 kilo. Kalau dikeringkan itu mungkin jadi 7 kilo. Nih, saya 10 kilo tukar dengan kurmamu yang sudah kering siap makan 7 kilo. Itu seimbang. Artinya Rasulullah memberi keringanan, bolehlah demikian. Karena kamu punya kurma basah dan si itu punya kurma kering. Ini penyeimbangan, bukan penambahan. Tetapi kalau menjadi misalnya dibalik, karena kamu kurma basah, ini saya tukar. Setelah kurma itu dikeringkan masih dapat untung dan dia menjadi rugi. Itu yang dilarang tadi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira informasi dan hadis-hadis ayat-ayat Quran yang banyak sekali membahas tentang riba, dan hari ini juga atau pagi ini juga itu bukan informasi, bukan sesuatu yang baru saya sampaikan. Tetapi sekali lagi pada prakteknya riba ini seringkali kita tidak tegas atau tidak seolah-olah menutup-nutupi praktek riba itu sebetulnya lazim dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada upaya lain kecuali kita berhati-hati. Memang ada beberapa keringanan yang kemudian diberikan semacam pemahaman fikih oleh para ulama. Misalnya ada istilah maslahah mursalah. Dulu ketika saya belajar, dan itu sudah lama, bahwa mohon maaf, bunga bank itu katanya maslahat mursalah, kemaslahatan yang umum yang memberikan pelayanan. Tetapi karena pada dasarnya praktek itu tetap riba, maka muncul ada bank syariah yang akadnya diatur sebagaimana syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini masih tetap melakukan praktek riba atau sudah betul-betul syariah? Karena sekali lagi, riba atau tidak ribanya sesuatu bukan dilihat dari pengertian etimologisnya tadi, tetapi dari akad yang dilakukan serta unsur keadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu. Bapak-bapak, mudah-mudahan ini menjadi semacam warning bagi saya khususnya, supaya lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu sehingga tidak terjatuh pada perbuatan riba, dan umumnya mengingatkan mengingatkan kembali file-file yang sudah mungkin terlupakan dari ibu dan bapak, sehingga kita berajam kepada Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil kesempatan kita untuk berpulang kepadanya, kita sudah membersihkan diri dari hal-hal yang haram. Karena uang atau makanan yang haram yang kita makan itu sejatinya kita memasukkan api neraka ke dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari praktek itu dan Allah memberikan perlindungan, ilmu kita berfungsi untuk mendeteksi hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal aji wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalbatid daini wa qahri rijali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.